Selamat pagi saudara semuanya. Saya percaya terang Tuhan telah terbit atas kita. Dan ketika terang Tuhan terbit atas kita, maka segala kegelapan harus tersingkir dari hidup kita. Dan selanjutnya kitalah yang menjadi terang dunia. Kitalah yang menjadi terang, melanjutkan pekerjaan dari Tuhan Yesus yang pernah dilakukannya di muka bumi ini. Kita ini tidak memulai dari nol. Dengar saudara, kita tidak memulai dari nol. Kita bukan orang yang merintis, tetapi kita yang melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Karena Yesus telah melakukan segala sesuatu sesuai dengan pola. Sehingga kita bisa melihat segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Yesus. Itulah yang kita lakukan. Karena Yesus adalah pola kita. Dia adalah pola dari terang dunia. Pertama kali yang menjadi terang dunia adalah Yesus. Dunia penuh dengan kegelapan. Dunia penuh dengan kekelaman. Tetapi ketika Yesus datang membawa pengharapan yang baru. Dan saya percaya ketika kita berfungsi menjadi terang dunia, maka akan ada pengharapan yang baru dari orang-orang di sekitarmu. Orang-orang di sekitarmu mulai merasakan ada pengharapan yang baru. Hidupku tidak begini-begini saja. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan akan curahkan di dalam hidupku. Yang Tuhan akan curahkan melalui orang-orang yang dibangkitkan oleh Tuhan. Engkau yang berfungsi menjadi terang dunia, percayalah dan terimalah segala resources yang Tuhan berikan di dalam hidupmu sehingga engkau berfungsi menjadi terang dunia. Lanjutkan apa yang telah Tuhan lakukan di muka bumi ini. Apa yang telah Yesus lakukan di muka bumi ini. Para rasul sudah melanjutkannya. Dan sekarang kita melanjutkan kembali. Pahlawan-pahlawan iman tidak pernah akan berhenti di dunia ini. Pahlawan-pahlawan iman akan terus hadir di muka bumi ini. Dan selama kita ada, kita akan menjadi pahlawan iman. Kita adalah bagian dari kelompok pahlawan-pahlawan iman. Kita adalah pahlawan iman yang akan menuntaskan. Karena generasi kita ini adalah generasi yang menyelesaikan semua yang pernah dinubuatkan oleh Bapa, yang dinubuatkan oleh Tuhan, dinubuatkan oleh para nabi. Semua yang belum terjadi pada zaman dahulu di generasi kita itu akan terjadi. Oh, saya bisa merasakan gelombang yang besar itu sedang datang di dalam hidup kita. Karena semua nubuatan, semua firman harus terjadi. Sehingga apa yang belum pernah terjadi pada zaman-zaman yang lampau, maka sekarang ini pada generasi kita ini harus terjadi. Karena firman pasti terjadi, nubuatan pasti digenapi. Haleluya. Dia Allah kita yang luar biasa. Kita adalah terang dunia. Kita melanjutkan. Pertama yang menjadi terang dunia adalah Yesus. Lalu setelah peristiwa pencurahan roh, para rasul, para murid Yesus yang berubah menjadi para rasul, mereka melanjutkan apa yang telah Yesus lakukan. Itu sebabnya sampai ketika para murid berada di Antioquia, mereka dinamakan Kristen, yang artinya Little Christ atau Kristus kecil. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh para murid itu sama seperti yang Kristus lakukan pada saat Yesus hidup. Haleluya. Dan sekarang kita melangkah ke sana. Kita akan melangkah bersama-sama dengan Roh. Ya, dengan Roh Kudus yang sudah dicurahkan atas kita. Kita akan melangkah bersama-sama. Kita akan menunaikan tugas. Kita menyelesaikan tugas. Karena kita adalah finishing generation. Kita adalah generasi yang akan menyelesaikan semua tugas. Jadi selain semua berkat, semua nubuatan, semua janji yang belum digenapi di zaman para pahlawan iman terdahulu sebelum kita, itu yang belum terjadi akan digenapi dalam hidup kita. Dengar saudara, ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, ya, engkau akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Ya, di zaman Abraham belum digenapi, di zaman Ishak belum digenapi, di zaman Yakub belum digenapi, tetapi di zaman Yusuf, haleluya, di zaman Yusuf digenapi. Karena pada zaman Yusuf lah, ketika Yusuf menjadi penguasa, maka seluruh dunia diberi makan oleh Yusuf. Yusuf menjadi berkat. Dan kita adalah generasi Yusuf. Kita adalah generasi yang menyelesaikan. Semua janji-janji yang belum digenapi kita yang terima.
Tetapi tugas yang belum diselesaikan, kita juga yang menyelesaikannya. Haleluya. Kekuatan dari Tuhan akan ada di dalam kita. Sehingga melalui kita akan keluar, terpancar aliran-aliran air kehidupan. Itu tidak pernah habis di dalam kita, karena di dalam kita ada mata air yang selalu memancarkan aliran air kehidupan. Haleluya. Nah, sekarang kita harus tahu yang dimaksud terang dunia itu seperti apa. Ya, kita sudah tahu yang dimaksud terang dunia pertama Yesus, yang kedua adalah para murid yang mau melakukan firman. Ya, para murid 12 orang naik ke bukit. Tetapi ingat, yang melanjutkan adalah para murid tanpa Yudas Iskariot. Karena Yudas Iskariot berhenti di tengah jalan. Jangan berhenti di tengah jalan. Saudara, ayo kita selesaikan tugas kerajaan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara yang mungkin pernah tahu bahwa Tuhan memberikan isi hatinya kepada engkau. Engkau punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Engkau punya kerinduan untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Ayo tuntaskan. Ya, tuntaskan sampai selesai. Kita akan tuntaskan semuanya. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan memberikan kita, ya Bapa memberikan kita rohnya, Roh Kudusnya. Sehingga kita diperlengkapi. Kita bukan prajurit, ya, kita bukan prajurit yang berperang tanpa ada bekal, tapi kita dibekali. Kita bukan prajurit yang melangkah ke medan perang tanpa senjata, tapi kita punya senjata. Haleluya, semua resources sudah disediakan oleh Tuhan. Ya, semua yang ada pada kita adalah senjata kita. Firman yang ada pada kita itulah senjata kita. Perkataan kita itulah senjata kita. Pikiran kita itulah senjata kita. Jadi Tuhan banyak memberikan kepada kita. Ya, damai sejahtera yang ada di dalam kita itulah senjata kita. Ya, ketika musuh mengintimidasi kita, sekarang udah nggak bisa. Senjata kita ada di dalam, yaitu damai sejahtera. Kita tidak hidup dalam ketakutan lagi, kita tidak hidup dalam kekhawatiran lagi. Karena damai sejahtera itu ada di dalam kita. Jadi senjata Allah sudah ada di dalam kita. Dan saya bisa merasakan Tuhan sekarang ini sudah membuka ruang persenjataannya. Sehingga ketika kita mengambilnya, maka itu akan sesegera mungkin akan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita mengambil perkataan yang dari firman itu, ketika engkau deklarasikan, maka sesuatu pasti terjadi. Haleluya. Saat ini, ketika kita penyembahan, saya merasakan ini aliran rohnya kuat. Ya. Suasana yang agak berbeda dari minggu-minggu yang lalu, hari ini terjadi. Saya bisa merasakan ada aliran roh yang makin lama makin kuat. Makin seperti ombak yang bergulung, makin lama makin besar. Nah, saya percaya ini sedang terjadi di dalam kita. Dan ketika kita menyelesaikan, saya percaya di ujung dari firman Tuhan ini, Tuhan akan bekerja di dalam hidup saudara. Ada sesuatu yang terjadi. Ya, saat ini perhatikan firman, miliki pengertian, ya, miliki pemahaman yang akurat tentang firman. Ya, jangan berpikir dari pikiranmu sendiri, tapi mulai berpikir dari pikiran Tuhan. Karena Tuhan mau mengembalikan tujuan yang awal. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, khususnya Adam yang diciptakan oleh Tuhan, itu diciptakan untuk Adam bersekutu dengan Tuhan. Lalu di samping itu untuk Adam berkuasa. Kenapa Adam diberikan kuasa? Memerintah, ya. Kenapa Adam diberikan itu? Karena Adam sebagai representasi dari Tuhan sendiri. Nah, kita mau dikembalikan ke tujuan yang awalnya ketika Adam belum jatuh dalam dosa.
Kalau Adam sudah jatuh dalam dosa dan kita menjadi dosa karena dosa Adam, maka kita tidak bisa kembali ke tujuan awal. Tetapi Yesus Kristus, ya, itu sebabnya disebutkan Adam yang kedua. Karena Adam pertama itu membuat kita jatuh dalam dosa. Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, menebus kita dari dosa. Sehingga kita kembali lagi ke Taman Eden kita. Di mana di situ kita bisa bersekutu dengan Bapa di sorga tanpa ada rasa takut. Ya, karena apa? Karena Bapa menerima kita. Ya. Jadi selama kita belum ditebus oleh Tuhan Yesus, kita menyebut Bapa itu kita tidak layak. Tetapi Yesus melayakkan kita. Darahnya menyucikan, menguduskan kita. Sehingga ketika Bapa di sorga melihat kita, Bapa tidak melihat lagi dosa. Karena yang dilihat adalah Roh Kristus. Roh yang tanpa cacat celah. Kristus. Yesus Kristus, manusia tanpa dosa dan tanpa celah. Ya, di dalam kita ada penebus dosa. Sehingga Bapa di sorga tidak melihat lagi dosa di dalam kita. Itu sebabnya kita harus hidup sesuai dengan aturan kerajaan sorga. Karena kita sudah menjadi warga negara kerajaan sorga. Nah, kita tahu kita sekarang adalah terang dunia. Tapi kita juga harus tahu fungsinya. Sebelum kita mengetahui fungsinya, kita harus tahu terang dunia itu diibaratkan seperti apa. Karena banyak yang berkata kita terang dunia, kita jadi lilin. Nah, kita baca dari firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Amsal pasal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi jalan orang benar, terang dunia itu seperti cahaya fajar. Fajar bicara tentang matahari pagi. Tapi ini bukan bicara tentang matahari pagi saja, tetapi terus yang kian bertambah terang. Karena kalau matahari pagi itu panas tapi belum panas banget. Ini sampai rembang tengah hari. Sampai matahari itu berada di puncak panasnya. Itulah jalan hidup orang benar. Itulah jalan hidupnya terang dunia. Jadi kita diibaratkan itu seperti matahari. Dengar, kita bukan diibaratkan seperti lilin. Makanya jangan mau berfungsi, ya kita menjadi lilin-lilin kecil. Enggak, kita bukan lilin-lilin kecil. Kita matahari. Artinya apa? Lilin kecil kalau ditiup, mati, saudara. Kalau ada angin, mati. Saudara, jadi lilin. Ditaruh di lapangan. Sebentaran mati, saudara. Harus cari ruangan dulu. Tidak. Matahari terus bersinar. Kalau kita ada di luar, kita tiup matahari. Matahari tidak pernah akan berhenti cahayanya. Matahari kalau sudah terbit, tidak ada yang bisa menurunkan matahari. Nggak ada. Kecuali Tuhan sendiri yang menghentikannya. Jadi kita itu diibaratkan seperti matahari. Saya berharap saudara mengerti bahwa Tuhan sudah membuat kita sedemikian tingginya. Saking tingginya saudara, sampai iblis itu cemburu sama kita. Karena anugerah Tuhan diberikan kepada kita, tetapi kepada iblis tidak. Surga diciptakan untuk kita. Neraka diciptakan untuk iblis. Jadi manusia itu harusnya ke sorga. Karena neraka itu bagiannya iblis dan pengikut-pengikutnya. Tuhan menciptakan sorga untuk kita. Nah, jalan hidup kita seperti cahaya fajar. Pertama, sepertinya terangnya nggak terlalu terang. Tetapi ini yang harus kita ketahui. Bukan berarti ini remang-remang. Tidak ada matahari bercahaya pagi-pagi remang-remang. Tetap panas. Hanya panasnya dibandingkan yang siang hari
lebih panas yang siang hari. Tetapi matahari pagi pun sudah membuat dunia ini menjadi terang. Begitu matahari pagi ada, lampu bisa dimatiin semua. Kehidupan dimulai. Ketika matahari mulai terbit, kehidupan dimulai. Ya. Orang yang naik mobil tidak perlu nyalakan lampunya. Karena apa? Ada matahari. Artinya apa? Terangnya menyeluruh. Nah, saya berharap kita semua tahu ketika Tuhan membangkitkan kita menjadi terang dunia, kita itu memiliki terang yang benar-benar terang. Kalau sekarang kurang terang, lama-lama itu akan mencapai terang yang paling terang. Itu jalan hidup kita sebagai terang dunia. Kita tidak berjalan di dalam kegelapan lagi. Tidak ada kegelapan kalau kita berada di matahari. Ya. Di sekitar matahari saja, di bumi ini yang terkena matahari, kegelapan pergi. Apalagi di mataharinya. Nah, kalau kita berfungsi sebagai matahari, maka kegelapan tidak ada di dalam kita. Nah, kenapa seperti itu? Kalau kita lihat, ini lihat Yesaya, ya. Yesaya 60. Yesaya 60 ayat 20. Perhatikan yang dikatakan oleh Tuhan. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam. Lalu, dan bulan yang tidak pernah surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Jadi saudara, kita ini sudah diibaratkan sebagai matahari. Tetapi sekarang mataharinya itu bukan matahari yang ada di dunia ini. Bukan matahari yang kita rasakan setiap hari. Alkitab memberitahu kita bahwa yang menjadi matahari kita adalah Tuhan sendiri. Nah, dalam terjemahan lain dikatakan Tuhan itu menjadi matahari yang permanen atau menjadi sumber terang yang permanen. Artinya apa? Di dalam kita tidak pernah ada lagi terang yang akan redup. Tetapi kita akan terus memancarkan terang. Dan kita bukan seperti cahaya fajar yang pertama terang, terus makin terang. Karena kalau kita sudah mencapai itu semua, kita sudah menjadi terang dunia. Yang ada di dalam kita adalah terang, cahaya yang berasal dari Tuhan sendiri. Dan ini yang lebih tidak bisa diganggu-gugat oleh kegelapan. Itu sebabnya dikatakan, sebab Tuhan akan menjadi sumber terang. Saya mau berkata seperti itu karena terjemahan lain mengatakan seperti itu. Allah, Tuhan menjadi sumber terang yang permanen dalam hidup kita. Dan karena Tuhan yang menjadi sumber terang yang permanen dalam hidup kita, maka hari-hari perkabungan kita akan berakhir. Saudara perhatikan di situ ditulis kata dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Artinya apa? Hari-hari perkabungan kita akan berakhir tanpa jeripaya kita. Hari-hari kita yang penuh dengan kelemahan. Hari-hari kita yang penuh dengan kekurangan. Hari-hari kita yang penuh dengan kesusahan. Itu dengan sendirinya tidak ada lagi. Karena Tuhan sudah menjadi sumber terang yang permanen dalam hidup kita. Haleluya. Ya, kalau di kitab Amsal masih ada yang tanya, itu kalau nanti udah sore kan mataharinya terbenam. Padahal di kitab Amsal jelas cuma diberitahu bahwa ini sampai rembang tengah hari. Artinya sampai yang paling terang. Dan kitab Yesaya mengatakan ada lagi yang lebih terang lagi. Oh haleluya. Lebih terang daripada matahari. Yaitu Tuhan sendiri yang menjadi terang kita. Dan terang itu ada di dalam kita. Dan kita menjadi terang, memancarkan terang dari Tuhan. Oh haleluya. Ini luar biasa.
kita ini bukan bulan ya. Saudara, oh berarti kita sama seperti bulan. Bulan kan dapat cahayanya dari matahari. Jadi ketika sudah malam yang ada bulan. Enggak, kita enggak begitu. Kita menjadi satu dengan mataharinya. Kita menjadi satu dengan sumber terangnya, yaitu Tuhan sendiri. Ya. Jadi awal-awal kita seperti cahaya fajar. Tapi kalau kita benar-benar sudah menjadi terang dunia, maka terang dari Tuhan, sumber terang itu, yang permanen itu, yang ada di dalam kita. Sehingga kita tidak pernah lagi makin lama makin terang, makin terang. Enggak, tapi kita akan terang terus. Haleluya. Oh, firman Tuhan itu dahsyat. Ketika kita menjadi terang dunia, Tuhan tidak meminta kita menjadi lilin. Tuhan tidak meminta kita menjadi seperti senter. Tetapi Tuhan menjadikan kita seperti matahari. Dan setelah itu bahkan kita mendapatkan matahari dari sumber terang yang pertama. Dan itu sifatnya permanen. Tidak berubah-ubah lagi. Artinya apa? Dimanapun kita berada, sinar itu, cahaya itu akan terus menyinari yang lainnya. Haleluya. Ini waktunya. Kegerakan dari Tuhan terjadi di dalam kita terlebih dahulu. Lalu kemudian terjadi melalui kita. Mulai menjamah orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya percaya ini waktunya. Aliran roh yang dahsyat itu ada di dalam kita. Mengalir di dalam kita. Dan satu titik ketika engkau siap. Sama seperti Yesaya berkata, aku ini Tuhan, utuslah aku. Ketika engkau siap, maka aliran air itu akan keluar melalui engkau. Mulai menjamah orang-orang di sekitarnya. Dan saya percaya ketika air itu meluap keluar, sama seperti kitab Yehezkiel berkata, maka di situ akan ada kehidupan yang baru. Di situ akan ada kesembuhan. Bukan engkau yang disembuhkan. Kenapa? Karena engkau sudah hidup dalam kesehatan ilahi. Tetapi orang lain yang disembuhkan melalui engkau. Orang-orang yang kekurangan mulai hidup dalam kelimpahan. Karena apa? Aliran-aliran air hidup itu terus mengalir keluar. Terus mengalir keluar. Dan saya percaya inilah waktu di mana Tuhan mau mengerjakan itu. Inilah waktu di mana nubuatan dari kitab Yehezkiel itu terjadi di dalam hidupmu dan melalui hidupmu. Kalau Tuhan sudah mengerjakannya, tidak ada satupun oknum yang bisa menghalangi apa yang Tuhan kerjakan. Haleluya. Haleluya. Saya bisa merasakan di dalam saya. Aliran roh terus bekerja. Dan saya berharap di dalammu ada aliran roh juga. Ada getaran dari roh. Yang terus bekerja di dalam hidupmu. Sampai engkau bisa melihat. Yang supranatural kok sekarang sepertinya natural. Kenapa? Karena engkau sudah hidup di dalam yang supranatural. Engkau melakukan segalanya biasa. Tapi hasilnya luar biasa. Mulai ada mujizat-mujizat. Saya percaya peristiwa di rumah-rumah. Yang ketika minyaknya habis. Tetapi minyak itu tidak pernah habis. Karena ada firman Tuhan. Minyak itu tidak pernah habis. Tepung yang untuk makanan tidak pernah habis. Oh, saya saat ini mau mendeklarasikan untuk hidupmu. Engkau tidak pernah hidup dalam kekurangan lagi. Selalu ada persediaan. Dan Tuhan yang membuat ini terjadi. Ada mujizat multiplikasi. Apa yang ada di dalam rumahmu bermultiplikasi. Bermultiplikasi. Apa yang baik yang ada di dalam rumahmu bermultiplikasi. 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 Sampai engkau hidup di dalam kelimpahannya. Haleluya. Haleluya. Saya percaya itulah yang terjadi. Itu sebabnya. Sebagai terang yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Kita menjadi baru. Itu sebabnya kita bukan bagian dari kegelapan. Tapi kita bagian dari terang. Hidup kita yang lama, kita bagian dari kegelapan. Tapi hidup kita yang baru, kita adalah bagian dari terang. Bahkan kita adalah terang itu sendiri.
Nah, yang jadi pertanyaan, di manakah terangmu? Matius pasal 5. Poin-poinnya saudara catat sendiri saja. Mungkin nanti poinnya tidak sama dengan saya, tidak apa. Yang penting saudara bisa memahami. Ya. Matius pasal yang kelima ayat 15 dan ayat 16. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, ini bicara tentang pelita, lampu, ya. Kalau saudara tahu lampu zaman dulu itu seperti lampu tempel atau lampu gantung begitu, ya. Itu tidak ada orang menyalakan pelita lalu ditaruhnya di bawah gantang atau di bawah tempayan. Jadi ditutup oleh tempayan sehingga di dalam tempayan itu ada terang, tetapi di luar tempayan itu tidak ada terang. Kalau pelita bisa saudara taruh di bawah tempayan, di tempayan itu terang. Ya. Tapi ingat, kita itu diibaratkan seperti matahari. Bahkan kehidupan Allah sendiri ada di dalam kita. Apakah kita mau hidup di bawah tempayan? Itu bukan tempat kita. Kalau pelita saja, itu bukan tempatnya di bawah tempayan. Tidak ada yang meletakkan pelita di bawah tempayan. Tetapi meletakkannya di kaki dian. Jadi maksudnya di kaki dian itu tempat lampu. Kalau ada kaki dian, mungkin saudara yang mengibaratkan sekarang ini susah. Karena anak zaman sekarang itu banyak yang tidak tahu lampu zaman dulu. Kaki dian itu seperti kalau saudara sedang Natalan, ada tempat lilin, nah itu kaki dian. Nah itu ditaruh di situ untuk menerangi. Nah cuma ini bukan lilin tapi ini pelita, ini lampu ya. Ada tempatnya, jadi ditaruh di situ. Supaya apa? Supaya menerangi seluruh ruangan. Itu tujuannya. Nah orang yang menyalakan pelita tidak mungkin dia taruh di dalam tempayan. Karena kita tidak hidup dalam tempayan. Kita hidup di luar tempayan. Ini tempayan pada tahu nggak ya? Tempayan itu seperti guci yang besar. Ya, yang besar. Jadi kalau zaman dulu itu kalau orang taruh air sekarang kan serba plastik. Ya. Nah, itu sekarang di tempat plastik. Kalau dulu itu pakai tempayan. Ya, dari apa itu? Dari tanah liat dibentuknya. Ya. Nah, orang tidak akan menaruh pelita di dalam tempayan karena tempayan itu sebagus apapun tempayan itu bukan tempatnya lampu, bukan tempatnya pelita. Itu tempatnya air. Itu bukan tempatnya terang. Jadi kalau pelita lalu ditutupi oleh tempayan, hilanglah sinarnya. Mungkin saudara berpikir, ya iyalah kita kalau punya lampu, ngapain kita taruhnya di dalam tempayan? Sehingga tidak menerangi hidup kita, tapi menerangi tempayan saja. Mungkin saudara bisa berkata begitu. Tetapi kalau kita perhatikan berapa banyak orang percaya, yang percaya kepada Tuhan, yang katanya percaya kepada Tuhan, terangnya itu tidak bersinar. Seperti ada di dalam tempayan. Dia tahu dia bersinar sendiri saja. Tetapi orang di luar dia tidak tahu. Kok sinarnya nggak nyampe keluar? Kenapa? Ada tempayan. Singkirkan tempayannya. Artinya apa? Engkau harus punya terang. Tidak seperti pelita.
pelita itu lebih dari lilin. Jadi kalau saudara dikatakan seperti lilin, jangan mau. Lilin itu kalau punya cahaya, gampang pudarnya. Kalau lilinnya tidak habis, ya ketiup angin. Jadi pasti akan habis kalau lilin itu. Mau sebesar apapun, akan habis. Itu contoh yang tidak tepat. Karena Yesaya sudah mengatakan bahwa kita ini menerima sumber terang yang permanen. Artinya tidak akan pernah habis. Akan terus terang. Ya, terangnya terus. Saya berharap saudara mengerti. Itu sebabnya saudara perlu tempat. Perlu kaki Dian. Perlu tempat untuk saudara bisa bersinar. Di mana tempatmu? Di dalam Tuhan. Kalau engkau ada di dalam Tuhan, maka engkau akan bersinar. Masalahnya, terkadang sumber terang itu sudah diberikan kepada kita. Seharusnya terang kita menjadi permanen. Tetapi seringkali pikiran kita tidak sesuaikan dengan terang itu. Kita tidak sesuaikan dengan firman Tuhan yang adalah terang dunia. Kita tidak selaraskan frekuensinya. Sehingga kita seperti orang yang tahu firman tetapi hidupnya di dalam tempayan. Orang-orang tidak melihat cahaya kita. Orang-orang tidak bisa melihat kebaikan kita. Karena firman Tuhan katakan, Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Nah, harus saudara ketahui, ketika matahari terbit, matahari bersinar, matahari tidak perlu susah payah meyakinkan orang-orang bahwa dia punya sinar. Kita tidak perlu berkata kepada orang-orang, ayo lihat aku punya terang. Tidak, kalau engkau terang, orang-orang akan merasakannya. Tidak perlu memberitahu kepada orang-orang, saya terang loh. Orang akan merasakan. Kalau ada di dekatmu, enggak susah lagi, enggak beku lagi. Ada kehangatan. Walaupun hatinya sudah membeku karena keadaan dunia ini membuat dia menjadi orang yang sulit dipahami. Tetapi ketika terang itu datang, hatinya yang beku itu cair tuh. Mulai ada kehidupan yang baru. Haleluya. Mulai ada kehidupan yang baru. Terangmu bercahaya di depan orang. Dan firman Tuhan katakan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi terang itu dari perbuatan yang baik. Dan lihat dikatakan dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Oh, yang dimuliakan adalah Bapa, bukan kita. Itu sebabnya ketika orang tahu kebaikan kita, jangan mencuri kemuliaan untuk kita. Jangan kita berpikir, ini saya sudah melakukan ini. Orang-orang akan memuji saya. Orang-orang akan berkata saya baik. Enggak perlu. Biar Tuhan sendiri yang memberikan kemuliaannya kepada kita. Karena Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Sehingga dia tahu kepada siapa dia harus berbagi kemuliaannya. Dia harus memberikan kemuliaannya. Allah tahu, Tuhan tahu, dan kita juga tahu bahwa Allah, Tuhan, tidak pernah memberikan kemuliaannya kepada orang lain. Karena kita bukan orang lain, Tuhan akan memberikan kemuliaannya. Dan harus ingat, Tuhan yang memberikan, bukan kita yang minta. Jadi, kalau kita berbuat baik dan dasar kita adalah firman, maka Tuhan akan membuat perbuatan baik kita itu seperti cahaya terang. Dan orang bisa merasakannya. Kita tidak perlu memberitahu. Kita memperkatakan firman. Kita tidak perlu memberitahu. Ini kalau saya ngomong begini terjadi nih. Enggak perlu. Kita ngomong aja. Kita perkatakan firman. Dan biarkan itu terjadi. Karena saat-saat ini adalah waktu di mana
penggenapan firman harus terjadi. Penggenapan janji harus terjadi. Haleluya. Jadi, di manakah engkau? Di manakah terangmu? Apakah ada di bawah gantang, di bawah tempayan, atau di kaki dia? Taruh di tempat yang tepat. Pilih tempat yang tepat. Sehingga cahayamu bersinar. Sehingga kalau orang melihat perbuatan baikmu, dia tahu bahwa ini berasal dari Tuhan sehingga dia memuliakan Bapa di sorga. Bukan memuliakan engkau. Lalu bagaimana memelihara terangnya? Lukas 11. Lukas 11. Ayat 34 sampai 36. Lukas 11 ayat 34 sampai 36. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Jadi, bagaimana memelihara terang? Perhatikan mata kita. Karena mata adalah pelita tubuh. Ya. Firman Tuhan katakan, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Mata yang baik adalah mata yang bisa melihat apa yang Tuhan mau kita lihat. Itulah mata yang baik. Mata yang jahat adalah mata yang tidak bisa melihat apa yang Tuhan mau kita lihat. Artinya apa? Kalau matamu baik, engkau satu frekuensi dengan sorga. Artinya di dalam hidupmu, engkau punya firman. Matamu engkau pakai untuk melihat segala sesuatu yang berasal dari sorga. Haleluya. Engkau udah nggak gitu suka tuh melihat hal-hal yang lain. Fakta-fakta yang ada, aduh nggak gitu suka. Tetapi lebih suka melihat apa yang ada di dalam sorga. Haleluya. Lebih suka melihat firman ini seperti apa. Dan Tuhan maunya seperti apa. Dengan mata kita bisa melihat. Kita melihat untuk apa? Supaya kita bisa lebih mengerti dan memahami firman. Ya. Mata pelita tubuh. Dan apa yang kita lihat harus dipadukan dengan telinga. Dengan apa yang kita dengar. Karena ketika mata kita melihat yang lain, tapi kalau telinga kita mendengar tentang fakta, maka mata kita lama-lama akan beralih kepada fakta juga. Jadi perhatikan apa yang engkau lihat, perhatikan apa yang engkau dengar. Supaya apa? Supaya matamu menjadi baik. Kalau matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Lalu, perhatikan terangmu. Ya. Ayat yang 35 itu berkata, perhatikan supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Artinya apa saudara? Terangmu itu mati. Makanya jangan mau jadi lilin. Lilin ketika dinyalakan terang jadinya. Tapi begitu ditiup mati gelap. Nah kita tidak mau yang bisa ditiup mati. Kita tidak mau fakta-fakta yang ada mempengaruhi kita. Sehingga roh kita menjadi mati. Firman yang ada di dalam kita menjadi mati. Kita adalah terang yang mengalirkan kehidupan. Karena di dalam kita ada kehidupan. Perhatikan terang. Supaya terang yang ada pada kita jangan menjadi kegelapan. Saya mau saudara baca dari versi firman Allah yang hidup. Supaya lebih jelas. Ayat 35. Waspadalah agar cahaya itu tidak terhalang. Jadi bukan hanya mati saja, terhalang pun jangan. Kalau saudara punya lilin, ditutupin
terangnya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Tetapi kalau saudara punya matahari, saudara terangnya seperti matahari, siapa yang bisa menutupi matahari? Tidak ada, saudara. Matahari akan terus bersinar. Ya. Lalu, apabila hati kalian diterangi seluruhnya dan tidak ada sudut-sudut yang gelap di dalamnya, maka wajah kalian akan bercahaya seolah-olah kena lampu sorot. Nah, ini saudara jadi lebih jelas bahwa cahayanya itu sampai saudara itu seperti kena lampu sorot. Jadi kalau lampu sorot artinya yang disorot itu enggak banyak, saudara. Kalau saudara punya terang, saudara itu bercahaya, wajah kalian itu akan kelihatan. Saudara akan terlihat. Saudara tidak bisa disembunyikan. Orang-orang mau sembunyikan saudara. Ingat, Petrus dan Yohanes ketika memberitakan Injil Kerajaan, itu mau di-stop ya oleh para tua-tua di sana, oleh imam-imam besar di sana, mau di-stop. Tetapi Petrus dan Yohanes menjadi terang dunia yang memiliki terang dari sumber terang yang permanen. Ini nggak bisa di-stop. Setelah Petrus dan Yohanes diancam, mereka tetap memberitakan Injil Kerajaan. Dan tanda-tandanya lebih heran lagi. Justru setelah diancam, bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang. Haleluya. Bayangannya saja itu menyembuhkan orang. Diperlukan terang untuk ada bayangan. Ya. Jadi terang itu sudah mulai mempengaruhi yang lainnya. Sudah mulai berdampak bagi yang lainnya. Dan itulah hidup kita. Kita berdampak. Bukan hanya di keluarga saja. Saya percaya ketika kita percaya kepada Tuhan. Ya, maka kita dan seisi rumah kita akan diselamatkan. Nah, diselamatkan bukan berarti kita akan masuk surga saja. Tetapi diselamatkan di dalam dunia ini juga. Ketika engkau melakukan apa-apa, tidak ada masalah lagi. Karena engkau diselamatkan. Ada orang mau menipu engkau tidak bisa karena engkau diselamatkan. Engkau mau terjerumus tidak bisa karena engkau diselamatkan. Roh Kudus memberitahu engkau. Berfungsilah menjadi terang. Haleluya. Haleluya. Ini poin yang selanjutnya. Apakah fungsi terang? Matius 4 ayat 16 sampai 17. Matius 4 ayat 16 dan 17. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi kalau kita berfungsi sebagai terang, maka kita akan menghilangkan kegelapan. Dan ini terjadi secara otomatis. Karena begitu terang datang, kegelapan pasti pergi. Ya. Jadi saudara, ketika di dalam ruangan gelap, saudara jangan tengking-tengking, kegelapan pergi. Enggak perlu. Saudara tinggal cari saja saklarnya, saudara tinggal pencet saja, nanti kalau lampu nyala, gelapnya tiba-tiba hilang. Tidak ada lagi. Tinggal pencet saklarnya. Saudara usir. Kegelapan pergi. Gelapnya nggak pergi. Ya, tinggal ada orang nggak perlu sampai keluar keringat, keluar energi yang besar. Hanya pencet saja. Tinggal dipencet, lampu nyala. Gelapnya pergi. Itulah fungsi terang. Ketika saudara berada dimanapun juga, kegelapan harus pergi. Kegelapan memberikan kekurangan. Kegelapan memberikan sakit penyakit. Kegelapan memberikan keburukan. Itu harus hilang ketika engkau berada dan berfungsi di rumahmu. Sehingga rumahmu tidak ada lagi kegelapan. Tidak ada lagi kesusahan. Tidak ada lagi kekurangan.
Karena terangmu berfungsi. Semua kegelapan hilang. Nah, perhatikan Yohanes 1 ayat yang kelima. Yohanes 1 ayat yang kelima. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi terang akan bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasai terang. Dengar ini, kegelapan tidak menguasai terang, dan terang yang menguasai kegelapan. Itu sebabnya kalau ada kegelapan, begitu ada terang, otomatis gelapnya langsung nggak ada. Ya, jadi kalau ada kegelapan, nggak usah fokus kepada gelapnya. Fokus cari terangnya. Fokus kepada terangnya. Karena ketika terang datang, kegelapan pergi. Itu yang harus terjadi. Itu sebabnya berfungsilah menjadi terang. Jangan sampai engkau punya terang tapi tidak berfungsi. Itu sama seperti pelita yang dinyalakan lalu ditaruh di bawah gantang. Tetapi engkau harus menjadi pelita yang ditaruh di kaki Dian. Engkau menjadi matahari yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun dan apapun juga. Engkau menerangi semua orang. Engkau menerangi semua kegelapan sehingga kegelapan itu tidak ada. Haleluya. Lalu dari Matius pasal 4 kita lihat bangsa yang diam dalam kegelapan. Ini bicara tentang kita punya dampak kepada negeri. Kita berdampak kepada bangsa. Hidup kita berdampak kepada bangsa. Kenapa Tuhan mau menjadikan kita terang dunia? Supaya kita berdampak. Berdampak kepada apa? Bangsa yang diam dalam kegelapan. Telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Jadi bangsa yang diam dalam kegelapan, kalau sudah melihat terang, maka ketika terang itu sampai kepada bangsa itu, maka bangsa itu tidak ada lagi kegelapan. Karena terang itu akan bercahaya di sana. Hidup kita akan berdampak kepada bangsa-bangsa. Bukan hanya keluarga saja. Keluarga itu hanya kita mulai saja. Tapi setelah itu kita harus berdampak. Karena kita diberikan kapasitas yang besar oleh Tuhan. Nah, jangan kita memakainya dengan kecil-kecil. Keluarga harus berubah karena kita ada di situ. Itu sebabnya berfungsilah. Jadilah orang baik sesuai standar firman. Jadilah orang benar sesuai standar firman. Taklukkan semua keinginanmu. Biar keinginan Tuhan yang ada di dalammu. Karena seringkali di dalam keluarga terjadi keributan karena ada keinginan diri sendiri. Bukan keinginan Tuhan di situ. Kalau engkau punya keinginan Tuhan, maka terangmu akan bercahaya. Terangmu akan bercahaya sehingga rumahmu akan menikmati terang yang berasal dari Tuhan. Kegelapannya pergi. Lalu, bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut. Artinya apa? Di situ ada sakit penyakit. Di situ ada kematian. Tetapi terang itu telah terbit. Artinya hukum maut yang ada dalam kehidupan orang bisa tidak berlaku lagi. Karena apa? Ada terang. Karena ketika terang kita berfungsi, ya, maka orang-orang yang di sekitar kita akan menikmati terang dan mereka akan menjadi terang itu sendiri. Ketika mereka menjadi terang, maka hukum maut tidak berlaku atas hidup mereka. Hukum dosa tidak berlaku atas hidup mereka. Tapi hukum anugerah, hukum kerajaan sorga, itu yang berlaku atas hidup mereka. Lalu, selanjutnya, ya, terang itu menghadirkan kerajaan sorga. Karena ayat 17 itu berkata, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi terang dunia ini, yaitu Yesus Kristus, itu memberitakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, supaya lebih jelasnya kita lihat dari Lukas pasal 17. Ya, Lukas pasal 17. Ayat yang ke-20.
Lukas 17 ayat 20. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya. Jadi orang-orang Farisi ini bertanya, kapan kerajaan Allah itu datang? Ya. Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Lalu juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah ada di antara kita. Ketika Yesus datang, maka dikatakan bahwa Yesus itu membawa kerajaan Allah. Itu sebabnya Yesus katakan kerajaan sorga sudah dekat. Barang siapa yang menerima Yesus, yang menerima firman itu, maka kerajaan Allah itu ada di dalam hidupnya. Jadi kalau baru mendengar saja, kerajaan Allah sudah dekat. Nah, masalahnya apakah kita bisa berada di dalamnya atau kerajaan Allah itu bisa ada di dalam kita. Ketika kita menerimanya, maka kerajaan Allah itu ada di dalam kita. Kerajaan Allah itu ada di antara kita. Artinya saudara. Di antara sekelompok orang. Di situ ada terang. Dan terang itulah kerajaan Allah. Kita menghadirkan kerajaan sorga di muka bumi ini. Sehingga orang-orang bisa merasakan sorga yang sesungguhnya. Bukan sorga yang berupa iming-iming. Tetapi sorga yang hidup di dalam kebebasan. Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Izinkan dia menjamah kita. Berfungsilah menjadi terang. Maka kerajaan Allah akan datang kepadamu. Kalau kerajaan Allah datang, artinya semua yang ada di dalam kerajaan Allah itu ada juga di dalam engkau. Haleluya. Roh Kudus yang ada di dalam engkau. Roh Kristus ada di dalam engkau. Dan semua resources yang ada di dalam kerajaan sorga itu akan diberikan kepada engkau. Karena Tuhan, pemilik kerajaan sorga, akan memberikannya kepada siapa yang menjadi milik kepunyaannya. Haleluya. Angkat tanganmu, kita berdoa. Saya percaya ini waktunya Tuhan membangkitkan semua orang. Orang-orang benar dan orang-orang percaya dibangkitkan untuk menjadi terang dunia. Sehingga kegelapan tidak menguasai dunia ini lagi. Tetapi terang yang akan menguasai dunia ini. Terang yang akan berfungsi. Sehingga kerajaan Allah yang akan datang. Bukan kerajaan kegelapan. Dunia ini sudah banyak dimanifestasikan oleh kerajaan kegelapan. Tapi sekarang waktunya dunia ini bisa merasakan kerajaan Allah. Melalui hidupmu. Melalui terang yang ada di dalam engkau. Kerajaan Allah termanifestasi. Haleluya. Saya bisa merasakan ada kuasa. Ada kuasa yang berasal dari sorga. Sedang dilimpahkan dalam hidup kita. Dunia ini, di bumi ini, di bangsa kita. Saya percaya ada kuasa dari sorga yang akan dilimpahkan, yang dicurahkan. Sehingga akan terjadi hal-hal yang supranatural. Terjadi dalam hidup kita. Terjadi atas kota dan bangsa kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini terus tertanam dalam hati kami. Sampai kami berfungsi menjadi terang. Dan kami tidak mempermuliakan diri kami sendiri. Tapi mempermuliakan Engkau. Kami tidak bersusah payah. Untuk meminta orang melihat terang yang ada pada kami. Karena kami tahu ketika kami berfungsi. Maka terang itu akan terlihat dengan sendirinya. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, apa yang telah Engkau firmankan itulah yang pasti terjadi. Kau membangkitkan para pahlawan iman yang pasti akan menggenapi semua firman dan semua janji yang Kau telah berikan kepada mereka. Kau membangkitkan saat ini para pahlawan iman. Haleluya, haleluya, haleluya. Bekerjalah Tuhan dengan kuasa-Mu di dalam kami dan melalui kami. Saya percaya mujizat-mujizat yang pernah terjadi di dalam Alkitab akan terjadi lagi. Bahkan akan terjadi yang lebih besar lagi. Karena itu yang dikatakan oleh Yesus. Bahwa
kita akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Sama seperti Elisa ketika menerima pengurapan dari Elia, ketika menerima kapasitas roh yang 2 kali lipat dari Elia, maka Elisa melakukan mujizat 2 kali lipat banyaknya, 2 kali lipat kualitasnya lebih daripada Elia. Kita adalah generasi yang menyelesaikan, generasi yang terakhir. Dan saya percaya generasi yang terakhir akan menikmati semuanya. Akan menyelesaikan tugas yang belum pernah diselesaikan. Yang belum diselesaikan oleh para pendahulu kita. Kita yang akan menyelesaikannya. Semua janji, semua firman yang belum digenapi, kita akan yang menerimanya. Terjadilah di dalam hidupmu, di dalam nama Yesus. Kami percaya Bapa, apa yang telah Engkau firmankan itu yang pasti terjadi. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Haleluya.